Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawija, episode 46, Kebenaran tentang Salma. Siti Humairah dan Abdullah Anwar baru 2 bulan yang lalu melaksanakan pernikahannya. Mereka tinggal di kota B di rumah peninggalan orang tua suaminya. Abdullah hanya 2 bersaudara. Ia adalah anak terakhir, sedangkan kakaknya tinggal di sebuah desa yang sejuk dengan banyak persawahan di sana. Safi'i Anwar namanya. Ia tinggal bersama istrinya Suswanti yang sudah dinikahi selama 4 tahun. Mereka tinggal di rumahnya yang sederhana di tengah persawahan. Udara di sana juga cukup dingin dan sejuk, mengingat daerah tersebut lumayan dekat dengan daerah pegunungan. Sudah 2 minggu ini, Abdullah dan sang istri bolak-balik dari kota B menuju ke pedesaan tempat tinggal kakaknya itu, untuk melihat dan menemani istri dari kakaknya yang sendirian dan tengah hamil besar, dan mungkin beberapa hari lagi akan segera melahirkan. Semenjak menikah dengan Safi'i, ini adalah pertama kalinya ia hamil. Dalam kurun waktu 4 tahun, segala cara telah dilakukan untuk segera mendapatkan keturunan. Akhirnya Tuhan pun menjawab doa mereka. Suswanti hamil di tahun keempat pernikahan mereka. Sungguh butuh kesabaran yang ekstra karena 4 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Tapi takdir lebih pedih lagi. Di saat kehamilan yang memasuki usia 6 bulan, sang suami tercinta harus meninggalkannya untuk selamanya karena sebuah kecelakaan kerja yang dialaminya. Safi'i bekerja di sebuah proyek di perkotaan, membangun sebuah gedung mal di sana. Saat sedang mengerjakan bangunan di lantai 9, entah karena panas terik matahari atau karena tubuh yang sudah sangat lelah, tubuh Safi'i oleng dan terjatuh ke lantai dasar. Seketika itu juga ia menghembuskan nafas terakhirnya di sana, dan sampai sekarang pun belum diketahui akibat jatuhnya Safi'i dari sana. Selama berbulan-bulan, sang istri Suswanti mencoba untuk menyambung hidupnya, bekerja ala kadarnya untuk mencukupi kebutuhannya juga janin yang ada di kandungannya. Ia bekerja membantu menjaga toko yang tidak jauh dari rumahnya. Tapi kini menjelang kelahiran anaknya, ia tidak diperbolehkan untuk bekerja karena sang pemilik toko juga takut jika sewaktu-waktu ia akan melahirkan. Selama itu pula, yang mencukupi kebutuhan hidupnya adalah Abdullah, adik dari Safi'i, karena tak ada lagi sanak saudara yang dimiliki Safi'i selain Abdullah. Siti Humairah selama 2 hari tidur di rumah sang kakak ipar. Ia mengerti keadaannya sekarang. Bagaimanapun kakaknya perlu dukungan seorang di sampingnya, karena ini kali pertamanya akan melahirkan seorang bayi. Siti selalu membantu kegiatan sehari-hari Suswanti yang sudah nampak susah melakukan aktivitasnya karena perutnya yang membesar. Ini adalah malam ketika Siti tidur di sana. Begitupun Abdullah juga tidur di sana karena ini adalah akhir pekan, yang berarti besok pekerjaannya libur. Ia pun memilih menemani istri dan kakak iparnya dan membiarkan rumah di kota B kosong untuk sementara. "Tidurlah mas, kau pasti lelah," ungkap Siti sambil memberikan selimut pada suaminya yang berada di kursi ruang tamu berbaring seorang diri. "Pakailah, aku tak usah pakai selimut," menyerahkan lagi selimut itu pada istrinya. "Pakai saja mas, di sini sangat dingin, apalagi mas tidur di ruang tamu seperti ini. Lalu bagaimana dengan mudik? Masih ada selimut kok mas di dalam, mas pakai saja." "Baiklah, jangan tidur terlalu malam ya." "Iya mas, mas juga ya." Tersenyum cerah lalu masuk ke dalam kamar. Siti masuk dalam kamar. Dilihatnya Suswanti sudah tertidur pulas. Ia pun tampak lega melihatnya. Pasalnya hari ini kakak iparnya itu mengatakan kalau perutnya terasa sedikit nyeri di bagian bawah. Siti hanya menyarankan kakaknya itu untuk banyak minum agar rasa nyerinya berkurang. Karena dia juga tak berpengalaman soal kehamilan. Dia juga belum dikaruniai anak di pernikahannya yang baru berjalan 2 bulan. Malam itu Siti tertidur di samping kakaknya. Entah kenapa, di tengah malam ia terbangun karena merasakan sesuatu yang aneh di tempat tidurnya. Di luar sedang hujan gerimis. Udara tentu sangat dingin kala itu. Siti
terduduk dan mendengarkan suara dari luar. Sedang hujan rupanya. Ia menarik selimutnya lagi, menutupi tubuhnya, ingin kembali berbaring, tapi ia merasakan sesuatu yang basah di tempat tidurnya. Ia meraba tempat tidur. Air apa ini? Bocor ya? Menatap langit-langit kamar. Tidak ada tanda-tanda air menetes dari sana. Padahal di luar juga cuma hujan gerimis, tapi kemarin pun hujan lebat di sini juga tidak ada yang bocor. Gumam Siti dalam hati. Ia melihat kakaknya sedang tidur pulas di sampingnya. Hendak tertidur lagi, tapi seketika Siti tersiap mengingat kakaknya yang sedang hamil besar dan sudah memasuki hari perkiraan lahir bayinya. Jangan-jangan ini air ketuban. Siti segera melihat tubuh bagian bawah kakaknya yang sedang tidur miring membelakanginya. Benar saja, daster yang dikenakannya basah. Dan sedikit terlihat juga noda darah di sana. Astaga, bagaimana ini? Gumamnya Belan sambil menutup mulutnya. Di tengah kebingungannya, ia segera beranjak dari kasur dan memberitahu suaminya yang sedang tertidur pulas juga di ruang tamu. Mas, bangunlah mas, menggoyang-goyangkan tubuh Abdullah dengan sedikit kasar. Abdullah yang masih teramat ngantuk. Ia berusaha membuka matanya. Samar-samar ia melihat istrinya sedang ada di depannya dengan wajah panik. Seketika itu juga Abdullah membuka matanya lebar-lebar. Kenapa dek? Ada apa denganmu? Sudah terduduk dan hendak berdiri mensejajari istrinya. Itu mas, air ketuban baksus pecah, membasahi tempat tidur. Bagaimana ini? Kini wajah keduanya terlihat panik. Bagaimana ini mas? Apa yang harus kita lakukan? Tenanglah, tenangkan dirimu dulu. Apakah mbak sudah bangun sekarang? Berusaha mengatur deru nafasnya sendiri sambil memegangi kedua pundak istrinya. Belum mas, ya sudah, sekarang kau bangunkan dia. Aku akan mencari bantuan ke warga terdekat. Baiklah mas cepat kembali ya, aku takut. Siti segera membangunkan kakaknya yang masih tertidur itu. Mbak, menepuk-nepuk tangannya Belan. Suswanti pun bangun. Dia tampak sedikit meringis kesakitan. Rupanya tadi ia bermimpi kalau perutnya sedang sakit, dan ternyata saat dia bangun perutnya benar-benar terasa nyeri. Ada apa dik? Berusaha memutar tubuhnya menghadap Siti. Itu mbak, kenapa perutnya sakit ya? Sini saya bantu. Suswanti melihat pada arah yang ditunjuk Siti. Ia melihat beberapa noda darah yang ada di bagian jalan lahirnya juga daster yang nampak basah. Seketika Suswanti menjadi gemetar ketakutan. Kini sakit di perutnya semakin kuat terasa. Sementara Abdullah sedang berjalan di jalanan kampung yang nampak sepi itu. Dari kejauhan, nampak beberapa orang sedang berjalan, membawa lampu senter menyorot-nyorot ke berbagai arah. Rupanya ada orang ronda ya, syukurlah. Abdullah pun setengah berlari pada orang-orang itu dan meminta bantuan kepada mereka. 5 orang itu pun membagi tugas masing-masing. Ada yang mencari kendaraan, meminta bantuan pada warga perempuan. Juga ada yang langsung ke rumah Suswanti membantu apapun di sana. Di tengah malam yang dingin dan gerimis, rumah Suswanti seketika ramai para warga yang ingin membantunya. Lalu ia pun segera dibawa menuju bidan terdekat untuk menjalani persalinan. Bersambung.